Hai pecinta catur, jumpa lagi dengan ABCS History. Di video kali ini kita akan membahas partai catur problem 3 langkah Raja Hitam mati. Nah, kali ini problem ini telah menjadi PR di video selanjutnya. Silahkan dicek ya bagaimana caranya putih bisa memenangkan partai ini dengan 3 langkah. Kalau 4 langkah kalah ya, ataupun remis kalah ya. Seperti ini misalnya, dimakan kudanya, terus ini pion bergerak misalnya kan, terus dimakan lagi pionnya, maka tidak bisa bergerak dan remis. Nah begitu. Nah kali ini putih memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 perwira ya. Kita cek dulu apakah benar problem ini sama dengan PR yang kemarin ya. Sudah cukup ya. Ini pion ke atas ya, jangan salah. Oke, maka ini pionnya ke bawah. Seperti itu ya. Ini kalau dimakan dengan benteng bagaimana nih? Kudanya bergerak, kita makan kudanya, rajanya bergerak, kita jadi menteri misalnya, sekak masih bisa bergerak ke H6. Maka di dalam komen kawan kita betul jawabannya. Langsung saja kita buka problemnya, bongkar kuncinya ya maksudnya. Yaitu langkah pertama, gajah yang di H2 ke F4. Nah, mari kita bahas semua langkah-langkah dari hitam seperti apa jawabannya ya. Kuda ke H6, jawaban pertama dari hitam. Maka cek dengan menteri, rajanya nggak bisa bergerak, ditutup sama kuda dan dimakan oleh menteri, checkmate. Ini ada gajahnya ya, sehingga mati dalam 3 langkah. Lanjut, gajah ke F4, kudanya sekarang ke F6. Ini kalau dimakan remis ya, hati-hati dengan remisnya. Maka kita cek dengan menteri aja, tutup ke E8, checkmate. Kalau tutupnya ke sini sama aja ya. Ini ada gajahnya di A2. Lanjut, gajah ke F2. Terakhir jawaban dari hitam. Ini pion nggak bisa bergerak sih ya, karena raja juga bisa bergerak. Maka kudanya ke E7 terakhir ya. Silakan tebak jawaban yang kedua dari putih. Kalau sekak mati nggak? Bergerak. Cek, mati juga. Kalau misalnya begini, pas cek itu langkahkan makan kuda, cek lagi, mati juga. Ternyata problem ini banyak kuncinya ya. Langkah pertamanya ini, terus kudanya bergerak, ini dimakan juga ya mati ya, makan kuda mati ya. Terus kalau rajanya bergerak ke G7 juga mati nah, ya. Kalau misalnya pas begini disekak dengan menteri, kalau makan kuda cek tetap mati. Ini kuda nggak bisa makan menteri ya gitu. Dan misalnya bergeraknya ke G7, cek juga mati. Ini pion ke atas ya posisinya. Maka problem ini terpecahkan dengan banyak kunci ya. Misalnya nih, kalau pas pion bergerak, kudanya bergerak, kita makan dengan benteng, rajanya bergerak dan checkmate. Kalau misalnya begini nih ya, cek, tutup, maka cek lagi dengan gajah, mati ya, tetap mati. Terus misalnya begini nih, ke sini, cek, tutup, dan cek juga dengan gajah. Jadi problem ini mungkin salah pemasangannya ataupun kurang banyak perwiranya ya, sehingga banyak kuncinya. Ini mati kok kalau begini juga. Tuh, gerak karena tutup ini ya, ada pion, checkmate. Gitu. Ternyata kuncinya ada 2, yang satu begini ya. Nah, ini pun kalau sekak juga tetap mati ya. Tuh. Oke. Kita lanjut problem PR untuk kita pecahkan di pertemuan selanjutnya sesuai
dengan request kawan kita akan pakai 2 gajah. Nanti akan kita pecahkan di pertemuan selanjutnya. Baik, kita buka problemnya. Di dalam problem catur 3 langkah Raja Hitam Mati ini, putih tidak memiliki pion ya, sehingga kita bisa mengatakan ini problem banyak gajahnya, kudanya, bentengnya. Mari kita hitung dulu berapakah jumlah dari putih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 perwira. Gajahnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Kuda 1, 2, 3, bentengnya 3 juga. Dan menterinya cukup 1. Hitam ditemani oleh 2 gajah ya, sesuai permintaan dari kawan kita. Mari kita gunakan problem ini untuk mengasah otak kita agar lebih lincah lagi di dalam babak tengahnya ya. Misalnya nih, kuda kita larikan kemana nih. Oke, maka gajahnya bergerak seperti ini, kita makan misalnya, maka akan remis. Hati-hati dengan remisnya. Remis berarti putih kalah. Oke, gitu. Nah, bentengnya ke sini misalnya, kita tutup aja. Terus kita langkahkan kudanya ke sini. Maka bergerak ke sini gajahnya. Cek, maka bergerak dan tidak mati ya. Misalnya lagi nih, bentengnya ke sini misalnya. Sini lagi. Sekak. Maka ditutup. Terus sekak lagi dengan menteri, mati. Oh, ini mati ini. Oke, ulangi lagi berarti ke sini. Nah, sekak dimakan, terus sekak lagi tidak mati ya. Nah, caranya memecahkan itu seperti itu, kita bolak-balik di dalam pemecahannya, diulang-ulangi lagi sehingga langkah dari hitam ini dilangkahkan semuanya, begitu ya. Misalnya begini, ini kalau bergerak mati ya, tapi kalau yang bergerak yang ini bagaimana ke sini, kita sekak dengan apa? Menteri masih bisa bergerak, belum mati. Nah, seperti itu cara memecahkan problem. Kalau udah mati langkah ke sini berarti gajah yang satunya lagi, dan seterusnya sehingga bisa terpecahkan dalam 3 langkah Raja Hitam Mati. Tidak ada jalan yang lain yang tidak dijalankan. Oke, terima kasih atas dukungannya sehingga AB Chess History berkembang. Kita akhiri video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.